Beberapa tahun terakhir, rasa lelah menjadi pengalaman yang semakin umum. Bukan hanya setelah kerja berat atau aktivitas fisik yang menguras tenaga, melainkan lelah yang muncul bahkan di hari-hari yang tampak biasa. Banyak orang bangun pagi tanpa benar-benar merasa pulih. Tubuh tidak sakit, jadwal tidak padat, namun ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Lelah seperti ini bukan anomali. Ia bukan kelemahan personal, melainkan fenomena yang semakin sering muncul dalam kehidupan modern. Video ini tidak berangkat dari keluhan, melainkan dari upaya untuk memahami apa sebenarnya yang kita maksud ketika mengatakan "aku lelah". Dalam percakapan sehari-hari, lelah sering disamakan dengan kehabisan tenaga. Padahal, dalam kajian psikologi dan kesehatan, lelah memiliki lebih dari satu bentuk. Ada kelelahan fisik yang muncul ketika otot dan tubuh bekerja melampaui kapasitasnya. Namun, ada juga kelelahan mental dan emosional yang tidak selalu terlihat dan tidak selalu hilang dengan tidur. Kelelahan mental berkaitan dengan menurunnya kapasitas kognitif, kemampuan untuk fokus, berpikir jernih, dan mengambil keputusan. Sementara kelelahan emosional berkaitan dengan terkurasnya energi psikologis dalam merespon tuntutan, ekspektasi, dan tekanan sosial. Organisasi Kesehatan WHO bahkan mengklasifikasikan salah satu bentuk kelelahan kronis sebagai burnout, sebuah sindrom yang muncul akibat stres berkepanjangan yang tidak berhasil dikelola. Dengan kata lain, tidak semua lelah berasal dari tubuh, sebagian besar justru berasal dari cara kita berpikir dan hidup. Untuk memahami kelelahan mental, kita perlu memahami satu hal mendasar. Perhatian manusia adalah sumber daya terbatas. Otak tidak bekerja seperti mesin tanpa batas. Setiap aktivitas kognitif, memproses informasi, mengingat, memilih, menahan emosi, mengkonsumsi energi mental. Psikologi kognitif mengenal istilah decision fatigue, kelelahan yang muncul akibat terlalu banyak keputusan, bahkan keputusan yang tampak sepele. Memilih balas pesan atau tidak, menentukan apa yang harus dikerjakan lebih dulu, memutuskan berhenti atau terus scroll. Satu keputusan mungkin tidak terasa berat, namun ratusan keputusan kecil yang terus-menerus perlahan menguras kapasitas mental. Penelitian menunjukkan bahwa semakin lelah secara mental seseorang, semakin menurun kualitas keputusan yang diambil. Bukan karena kurang cerdas, tapi karena sumber daya kognitifnya sudah menipis. Di titik ini, lelah bukan lagi perasaan, melainkan kondisi neurokognitif yang nyata. Namun, kelelahan mental tidak muncul dalam ruang hampa. Ia berinteraksi dalam sistem tempat manusia hidup. Kehidupan modern menuntut kehadiran mental yang hampir konstan. Pekerjaan tidak selalu berhenti ketika jam kerja selesai. Teknologi memperpanjang waktu respons dan mempersempit jarak antara tuntutan dan perhatian kita. Ekonomi berbasis performa mendorong individu untuk terus produktif, responsif, dan adaptif. Sementara sistem digital memonetisasi perhatian, mendorong kita untuk tetap terhubung, bahkan ketika tidak ada urgensi nyata. Fenomena ini sering disebut sebagai attention economy. Di dalamnya, kelelahan bukan efek samping, melainkan konsekuensi yang hampir tidak terhindarkan. Bukan karena manusia melemah, tapi karena tuntutan sistem bergerak lebih cepat dari kapasitas adaptasi biologis manusia. Dalam banyak budaya, kelelahan mental sering disalahpahami. Ia dianggap sebagai kurang disiplin, kurang niat, atau kegagalan mengatur diri. Padahal, riset menunjukkan bahwa kelelahan mental memiliki dampak langsung terhadap fungsi kontrol diri, fokus, dan regulasi emosi. Seseorang yang lelah secara mental bukan kehilangan motivasi, melainkan kehilangan kapasitas. Perbedaan ini penting, karena ketika lelah disalahartikan sebagai malas, solusi yang ditawarkan seringkali justru menambah tekanan, bekerja lebih keras, memaksa diri, mengabaikan sinyal kelelahan. Disinilah banyak orang terjebak dalam siklus yang sama, lelah, merasa bersalah, lalu semakin terkuras. Kelelahan mental yang dibiarkan tidak hanya memengaruhi produktivitas, ia memengaruhi cara kita mengambil keputusan, cara kita berelasi, dan cara kita memaknai hidup. Penelitian menunjukkan bahwa mental fatigue berkaitan dengan peningkatan impulsivitas, penurunan empati,
dan kecenderungan menghindari interaksi sosial. Dalam jangka panjang, kelelahan yang terus-menerus mengaburkan batas antara bekerja dan hidup, antara istirahat dan kewajiban. Akibatnya, banyak yang tidak benar-benar pulih, bahkan ketika sedang tidak melakukan apa-apa. Rasa lelah yang kita alami hari ini bukan sekedar tanda bahwa kita kurang kuat. Ia adalah sinyal bahwa ada ketegangan antara batas biologis manusia dan cara hidup yang kita jalani. Memahami lelah bukan tentang mencari motivasi baru atau menuntut diri menjadi lebih tahan, melainkan tentang mengenali bahwa kelelahan adalah fenomena nyata dengan dasar ilmiah dan konteks sosial yang jelas. Mungkin sebelum bertanya bagaimana agar tidak lelah, kita perlu bertanya terlebih dahulu, dalam sistem seperti apa rasa lelah ini muncul?